Kebakaran hutan dan lahan masih mengancam wilayah Kalimantan Tengah. Padahal pemerintah telah membangun sumur bor dan sekat kanal yang bertujuan mencegah dan menanggulangi karhutla. Lebih dari 10.000 sumur bor dan sekira 3.000 sekat kanal dibangun. Namun karhutla masih saja terjadi di bumi Tambun Bungai. Sejak tanggal 1 Januari tanggal 2 Juli tahun 2024 BPBPK Kalteng mencatat luas karhutla mencapai 384,13 hektare dan 418 titik hotspot. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih mengancam wilayah Kalimantan Tengah. Padahal pemerintah telah membangun sumur bor dan sekat kanal yang bertujuan mencegah dan menanggulangi karhutla sejak beberapa tahun lalu. Lebih dari 10.000 sumur bor dan sekira 3.000 sekat kanal dibangun. Namun karhutla masih saja terjadi di bumi Tambun Bungai. Sejak tanggal 1 Januari tanggal 2 Juli tahun 2024 BPBPK Kalteng mencatat luas karhutla mencapai 384,13 hektare dan 418 titik hotspot. Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herinata menyoroti kejadian karhutla yang terus berulang. Menurutnya, program pembangunan sumur bor dan sekat kanal tersebut perlu dievaluasi. Banyak sumur bor yang tidak berfungsi, kemudian lokasi pembangunan sumur bornya tidak tepat. Terbukti sekarang karhutla masih sering terjadi, ujar Bayu, Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Lalu, lanjut Bayu, temuan kasus sumur bor fiktif yang pernah terjadi di Kalteng mestinya menjadi acuan pemerintah untuk mengevaluasi program tersebut, agar dalam pelaksanaannya bisa lebih maksimal dan transparan. Dikatakan Bayu, jika pembangunan infrastruktur untuk mencegah karhutla seperti sumur bor dan sekat kanal tidak dievaluasi maka karhutla akan terus berulang. Kalau tidak dievaluasi akhirnya hanya akan sebatas klaim saja dan fungsi utama untuk pembasahan lahan dan mencegah karhutla tadi tidak berjalan maksimal, kata Bayu lagi. Bayu menyebut, sampai saat ini yang dilakukan lebih banyak menanggulangi ketimbang mencegah karhutla. Pembangunan infrastruktur seharusnya dimaksimalkan untuk pencegahan dan melibatkan masyarakat setempat yang lebih memahami lokasi, tutur Bayu. Meski program sumur bor dan sekat kanal telah dibangun, nyatanya, karhutla masih saja terjadi di Kalteng. Tribuners, kebakaran hutan dan lahan masih mengancam di wilayah Kalimantan Tengah. Padahal pemerintah telah membangun sumur bor dan sekat kanal yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi karhutla. Yakni lebih dari 10.000 sumur bor dan sekira 3.000 sekat kanal dibangun. Namun karhutla masih saja terjadi di bumi Tambun Bungai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Ahmad Supriyandi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul bahwa dapat laporkan dari Kalimantan Tengah, kebakaran hutan lahan masih mengancam di wilayah Kalimantan Tengah. Padahal walaupun pemerintah telah membangun sumur bor dan sekat kanal yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi karhutla. Setidaknya lebih dari 10.000 sumur bor dan juga sekira 3.000 sekat kanal dibangun untuk mencegah ataupun menanggulangi karhutla tersebut. Namun pada kenyataannya karhutla masih saja terjadi di bumi Kalimantan Tengah, di bumi Tambun Bungai. Sejak 1 Januari hingga 2 Juli 2024, BPBPK Kalteng mencatat luas karhutla mencapai 384,13 hektar dan 418 titik hotspot. Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herinata menyoroti kejadian karhutla yang terus berulang di wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, program pembangunan sumur bor dan sekat kanal tersebut masih perlu dievaluasi karena banyak ya sumur bor yang tidak berfungsi, kemudian lokasi pembangunan sumur bor yang tidak tepat dan terbukti sampai sekarang juga masih terjadi karhutla. Lalu Bayu melanjutkan bahwa temuan kasus sumur bor fiktif yang dulu pernah terjadi di Kalimantan Tengah juga mestinya menjadi acuan pemerintah untuk mengevaluasi program tersebut agar dalam pelaksanaannya bisa lebih maksimal dan juga transparan. Menurut Bayu, jika pembangunan infrastruktur untuk mencegah karhutla seperti sumur bor dan sekat kanal tidak dievaluasi, maka
Karhutla akan terus berulang. Selain itu, hal program sumur bor dan juga sekat kanal pada akhirnya juga hanya akan sebatas klaim dan mungkin fungsi utama untuk pembasahan lahan dan mencegah karhutla tidak berjalan dengan maksimal. Sampai saat ini yang dilakukan oleh pemerintah masih lebih banyak untuk menanggulangi ketimbang mencegah karhutla. Padahal menurut Bayu, uh, karhutla mestinya dicegah dan bukan dilakukan penanggulangan ketika karhutla sudah terjadi. Dan seharusnya juga sampai saat ini pembangunan infrastruktur masih belum maksimal untuk pencegahan dan masyarakat setempat yang lebih mengenali lokasi juga masih belum dilibatkan dan didukung seperti logistik, infrastruktur, sarana dan prasarana serta bantuan lainnya. Dan tadi malam juga masih terjadi karhutla di wilayah Palangkaraya. Selain di Palangkaraya, wilayah Kalimantan Tengah lainnya juga masih sering terjadi karhutla seperti di Kota Waringin Timur, Seruyan, Pulang Pisau, dan juga Lapandau serta Kota Waringin Barat. Dan Kapuas pun juga masih sering terjadi karhutla. Lokasi-lokasi tersebut sudah sering menjadi atensi oleh baik dari pemerintah dan instansi-instansi terkait lainnya. Namun sampai saat ini masih belum ada data ataupun baseline yang bisa menjadi acuan untuk menjalankan program pencegahan karhutla seperti sumur bor dan juga sekat kanal. Meski sampai sekarang program sumur bor dan sekat kanal telah dibangun, pada kenyataannya karhutla masih sering terjadi di Kalimantan Tengah. Baik, Adila, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkap. Tribunnews tercatat sepanjang tahun 2024 sudah ada belasan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ada di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan BPBD di Kota Palangkaraya sendiri terhitung dari 1 Januari hingga 24 Juli 2024 sudah ada 16 kasus karhutla. Kejadian tersebut terjadi seiring terjadinya peralihan musim dari musim hujan menuju kemarau dan membuat lahan gambut kian mengering. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Herman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, selamat siang Tribuners. Benar sekali bahwa sepanjang tahun 2024 sudah ada belasan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan dari BPBD Kota Palangkaraya sendiri tercatat dari tanggal 1 Januari hingga 24 Juli 2024 sudah ada 16 kasus karhutla yang terjadi di Kota Palangkaraya. Kejadian tersebut terjadi seiring terjadinya peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau yang membuat lahan gambut kian mengering. Saat dikonfirmasi oleh Tribun Kalteng, PLT Kalaksa BPBD Kota Palangkaraya Hendrikus Satria Budi membenarkan hal tersebut. Dari data yang dikumpulkan, setidaknya sudah ada 16 peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di wilayah Kota Palangkaraya. Adapun rincian terjadinya karhutla ini dirinya menyebut seperti Kecamatan Jekaraya sudah ada 11 kasus kejadian, Pahandut 2 kejadian, Sebangau 2 kejadian, Bukit Batu 1 kejadian, dan sementara di wilayah Kecamatan Rakompit masih belum ada kejadian atau masih 0 kejadian. Dari belasan peristiwa tersebut sendiri dirinya menyebut telah ada sebanyak 8,62 hektar total luas lahan gambut yang terbakar yang ada di Kota Palangkaraya itu sendiri. Terlebih yang menyebut baru-baru ini telah terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kelurahan Petok Ketimpun, Kelurahan Tanjung Pinang, dan Kelurahan Bukit Tunggal. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 23 Juli 2024 lalu.
Dirinya menyebut terhitung total luas lahan yang terbakar yang ada di peta Ketipung tersebut sebanyak 0,32 hektar. Dirinya menyebut bahwa kebakaran tersebut merupakan kebakaran yang ke-16 kalinya yang terjadi di Kota Palangkaraya. Tidak lupa dirinya selaku Kalaksa BPBD Kota Palangkaraya menghimbau agar masyarakat dapat bersama-sama melakukan pencegahan terhadap peristiwa kebakaran lahan tersebut agar